Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam sapaan hari ini. Saudara-saudaraku, kiranya kasih setia Tuhan terus bisa kita rasakan di dalam kehidupan ini dan memberi kita sukacita yang tidak pernah berkesudahan. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang menjadi bacaan sapaan hari ini terambil dari Wahyu pasal 10 ayat 1 hingga ayat 11. Dan saya akan membacakan bagian yang sangat menarik bagi kita, yaitu dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian apa yang tersurat di sana. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, "Ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja." Saudara-saudaraku, bagian dari kitab Wahyu ini bercerita tentang bagaimana penglihatan Yohanes tentang akhir zaman. Dan sangat menarik bahwa Yohanes diperlihatkan satu gulungan kitab untuk dimakan. Saudara-saudara, apa yang menarik di sini? Gulungan kitab itu terasa manis di mulut, tetapi pahit di dalam perut. Apa maknanya kira-kira di dalam kehidupan kita? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan selalu terdengar indah dan manis. Tetapi apa yang indah dan manis itu seringkali hanya di mulut. Yang indah dan manis itu akan terasa pahit ketika kita rasakan betul di dalam kehidupan kita, dan ketika kita memberi diri kita untuk diubah. Tuhan harus masuk ke dalam diri kita, hati kita, mengubah diri kita dari dalam keluar. Ada sesuatu yang di dalam diri kita yang harus diubah. Kita harus bergerak dari jalan kita sendiri menuju ke jalan Tuhan. Saudara, perubahan bukan sesuatu yang mudah di dalam kehidupan kita. Perubahan terkadang terasa begitu berat dan sangat sulit. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, ketika kita mau mengikut Dia, kita harus menyangkal diri. Lalu kenapa terasa manis? Saudara, perubahan yang terjadi oleh karena firman Tuhan, jika kita berhasil melakukannya, akan berbuah manis di dalam kehidupan kita. Mengubah kualitas hidup kita dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Dan itulah kasih karunia Tuhan. Dan dengan itu maka mulut kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena perubahan yang terjadi, oleh karena kita merasakan bagaimana indahnya hidup di dalam Tuhan, indahnya perubahan karena firman Tuhan, sekalipun proses perubahan itu bukan sesuatu yang mudah dan bahkan terasa pahit dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya di ayat 11 dikatakan, "Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja." Saudara-saudaraku, firman Tuhan harus terus kita beritakan, sebab firman itu indah dan manis. Dan biarlah firman yang indah dan manis itu berkarya di dalam kehidupan setiap orang, mengubah kehidupan orang, sekalipun perubahan yang terjadi itu adalah perubahan yang mungkin sangat menyakitkan dan terasa pahit. Tetapi pada akhirnya ketika kehidupan berubah, maka yang terjadi adalah
manisnya kehidupan. Tuhan memberkati kita.